Mana nih apa namanya banyak pendapat yang begitu dan seolah mendikotomikan udah urusan pertanian pangan udah urusan petani aja teknis gitu loh. Kedaulatan pangan itu adalah mengembangkan ekstensifikasi skala luas Dalam bentuk estate tadi yang ya. disebut sebagai food estate, yang itu dikerjakan oleh badan-badan negara atau korporasi, gitu ya. Dan jenis yang ditanam ditentukan oleh negara, gitu kan. Tempatnya di mana juga ditentukan oleh negara. Partisipasi petani nggak ada. Artinya kan kita berbicara tentang kedaulatan pangan yang sebetulnya palsu. Aware bahwa apa namanya kedaulatan pangan juga menjadi satu isu penting dan harus masuk dalam perbincangan politik. Selamat sore teman-teman semua, jumpa lagi di Catatan Kedaulatan Pangan, bagian dari podcast obrolan via podcast Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Lama nih gak jumpa, baru sore ini kita berbincang lagi, tentu saja masih dengan Mas David Ardian. Iya. Apa kabar Mas David? Baik, Aye. Apa kabar teman-teman semuanya? Udah lama ini kita nggak ngobrol-ngobrol ya. Iya, udah hampir beberapa bulan ini Mas. Nggak nongol lagi. Tapi ini menarik Mas. Sore ini, ini kebetulan teman-teman kita ngobrolnya sore hari nih. Iya. Kesempatan ini spesial sih Mas menurut saya, karena kita mau ngobrolin soal pemilu dan kedaulatan pangan. Dan kebetulan kita tapping menjelang pemilihan umum, pencoblosan ya. Dan hiruk pikuk pilpres ini sudah dari tahun kemarin ya. Sudah ramai dan sudah lama sebenarnya. Seru nggak Mas? Lebih seru nggak? Lebih seru dalam arti gini, lebih banyak yang dibicarakan itu kan kita di gimmick-gimmick politiknya, terus kemudian lebih ke hal-hal yang sebetulnya menurut saya tidak masuk dalam isu substansinya malah. Jadi pertarungannya itu lebih pertarungan di udara lah, pertarungan di sosial media. Jadi dari sisi kulit-kulitnya, dari sisi itunya sih banyak rame, tetapi sebenarnya kalau kemudian diperiksa isinya ya kita harus lihat lebih jauh. Oke, teman-teman, Sobat Pangan, jadi sore ini kita akan coba ngelihat sebenarnya apa sih keterkaitan antara perhelatan politik gitu ya, pilpres atau pilkada dan seterusnya dan upaya-upaya mewujudkan kedaulatan pangan. Ini menarik kenapa? Karena selama ini Mas David ada banyak pandangan juga ya yang melihat bahwa persoalan pangan pertanian itu seolah-olah kecenderungannya lebih banyak menyangkut persoalan teknis dan bisa selesai lah dengan urusan-urusan yang teknis. Misalnya kalau nggak ada bibit ya diajari, dikasih bibitnya, selesai gitu. Padahal di luar itu kan ada juga yang memaknai bahwa persoalan pembangunan pangan dan pertanian kita itu nggak melulu soal teknis, karena ada juga ngomong soal policy, ngomong juga politik anggaran dan seterusnya. So, yang pada akhirnya kita jadi mafhum bahwa kemudian isu pembangunan pangan pertanian itu juga harus masuk kepada wilayah-wilayah yang kita sebut sebagai wilayah politik gitu. Mas David ngelihat gimana nih banyak pendapat yang begitu dan seolah mendikotomikan udah urusan pertanian pangan udah urusan petani aja teknis gitu loh. Udah urusin aja petaninya, nggak usah bawa isu itu ke ranah politik gitu. Itu ada yang begitu gitu. Walaupun saya sendiri rasanya nggak cukup gitu hanya ngomong teknis. Mas David ngerti gimana? Ya tidak salah kalau ada yang ngomong begitu. Karena apa? Yang disampaikan selama ini, terutama kalau kita mencermati di perdebatan politik gitu ya, kaitannya dengan kontestasi pemilu ini kan juga yang diangkat hal-hal yang sifatnya teknis. Jadi lebih ke elemen-elemen program dibanding kerangka programnya. Kalau kita lihat ya dalam perdebatan selama ini apa sih yang muncul ya? Misalnya yang muncul itu soal food estate, yang muncul soal makan siang gratis, itu yang sering diomongin kan. Yang muncul soal pertanian kontrak farming, ya kan. Terus kemudian penghapusan kredit petani, nelayan dan itu.
yang ini masuk subsidi iya pupuk. subsidi pupuk Iya, iya. itu bahkan yang terakhir ini penting tapi juga tidak dielaborasi lebih jauh ya, lebih banyak pupuk itu langka gitu Iya, kan, iya. bukan bentuk subsidinya kan gitu dipertanyakan, tetapi karena mengapa ini pupuknya langka, dan ini kan sebuah perdebatan yang saya kira kalau kita seperti mengajak kita balik ke tahun 2000-an gitu. Jadi hal-hal yang semacam ini kan sudah pernah diperdebatkan kan, sudah pernah kita selalu menjadi pembicaraan secara luas gitu loh. Jadi dua sisi saya ya. Pada satu sisi jangan-jangan para kandidat partai politik itu disconnected gitu loh dengan persoalan-persoalan pertanian itu terkini Yang real. yang pada tingkat global maupun pada tingkat lokal. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua ya selama ini masalahnya nggak pernah diatasi gitu loh, Kayak berulang. kayak berulang gitu, sehingga ada ketidakseriusan sebetulnya negara ini mengurus persoalan pangan rakyat. Sehingga ya kalau kemudian ada yang bilang bahwa ini yang dibahas soal teknisnya ya nggak salah juga, karena saya pikir kalau saya mencermati hal ini ya sekali lagi saya dibawa ke perdebatannya Pak SBY sama Bu Mega, perdebatannya tahun berapa itu, perdebatannya Pak Prabowo Yusuf Kala yang zaman-zaman dulu 2010. Pak Jokowi dengan Pak Prabowo 2 kali bertarung, itu yang diomongin kan itu gitu. Dan sekarang artinya apa? Selama 30 tahun lebih berkali-kali kita melakukan pilpres kan kita tidak ada satu inovasi dalam konteks bagaimana mengatasi persoalan-persoalan yang mendasar di bidang pangan dan pertanian. Itu menurut saya. Iya. Nah ini menarik sih Mas. Kalau tadi Mas David bilang seolah-olah dalam 30 tahun terakhir kayak ngulang kaset lama gitu. Iya, Dan seolah-olah persoalannya nggak beranjak gitu. Nggak beranjak dari apa yang ada gitu. Padahal kan kalau ngelihat kompleksitas persoalan di pertanian pangan, menurut hemat saya hari ini makin menggelembung kan. Termasuk misalnya isu yang terakhir ngomong soal keadilan iklim. Sesuatu yang mungkin 30 tahun yang lalu belum diomongin. Iya kan. Tapi sekarang juga nggak terlalu gitu, nggak terlalu seolah-olah nggak, problemnya nggak berkembang gitu. Nah yang kedua tadi Mas David highlight kan bisa jadi memang mereka nggak paham juga soal persoalan itu sendiri, disconnected dengan situasi yang atau dianggap ini nggak terlalu penting untuk gaining vote gitu ya. Bisa jadi. Nah, tapi kalau kita merujuk tadi kemudian dalam tahun ini ya, percaturan ini seolah-olah balik ke tahun 30 tahun ke belakang lah, misalnya tahun 2000-an ya ke sini gitu, dan seolah-olah isu pertanian pangan ya sekedar itu saja. Nah pada sisi yang lain kan kita masih ingat misalnya di periode tahun 2010-an ya 10, 11, 12 puncaknya di 12 ketika kedaulatan pangan diperjuangkan oleh kita semua ya teman-teman masyarakat sipil sampai akhirnya kemudian terjadi perubahan undang-undang pangan nomor 7 tahun 96 itu menjadi nomor 18 tahun 2012, dan di undang-undang itu kan kemudian masuk kedaulatan pangan sebagai salah satu tujuan pembangunan dan asas pembangunan pertanian pangan kita gitu. Nah kalau di 2010 sudah 2012 secara undang-undang pangan secara konstitusional memandatkan bahwa kita harus mencapai soal kedaulatan pangan, tapi 2012 kita mengalami pemilu 2014 dan 2019 dan hari ini gitu. Dan kalau kita mau lihat hari ini gitu kan seolah-olah mandat itu jadi seolah-olah nggak ada kan mandat harus mewujudkan kedaulatan pangan, dan seolah-olah memaknai kedaulatan pangan sekedar dari yang sekarang diperbincangkan yang tadi David sampaikan. Nah lihatnya gimana? Terus kan ada satu sebenarnya konstitusinya clear jelas memandatkan bahwa bangsa ini harus berdaulat, harus tahan pangan juga, harus mandiri pangan gitu. Tapi kalau kita ngelihat ketika akan terjadi pergantian pemerintahan, justru cara pandangnya nggak ke arah sana nih. Jadi hal-hal yang tadi Mas David bilang yang yang permukaan-permukaan yang dilihat, yang dibahas gitu. Nah itu dia, artinya kan ini membuktikan juga ya. Dalam setiap event kontestasi politik, pemilu kan selalu kita lihat sebagai momentum untuk perubahan kebijakan, benar nggak? Sehingga kita selalu memperjuangkan apa yang dimaksud dengan kedaulatan pangan. Dan kemudian kalau itu sudah menjadi bagian dari undang-undang pangan, tentunya kan harus clear para kontestan atau para calon pemimpin ini mengelaborasi yang dimaksud mereka kedaulatan pangan itu apa. Harusnya kan perdebatannya di situ dulu, bukan masalah makan siang gratis, bukan masalah elemen
elemen-elemennya gitu ya. Kontrak farming itu harusnya perdebatannya apa yang mereka maksud dengan kedaulatan pangan. Karena kan kalau kita punya ukuran-ukuran itu, kedaulatan pangan itu kan selalu jangan-jangan disamakan dengan ketersediaan pangan, disamakan dengan kemandirian pangan, disamakan dengan ketahanan pangan. Intinya kan yang penting pangan ada kan gitu. Padahal kalau dimensinya kedaulatan, maka kita kan sebetulnya melihat relasi antara negara, bagaimana negara itu memandang petani kan. Artinya di sini kedaulatan pangan yang dimaksud ya, jangan-jangan mereka nggak tahu apa yang dimaksud dengan kedaulatan pangan yang dimaksud. Jadi secara konsepsi yang kita perjuangkan, artinya bagaimana negara itu melihat petani sebagai komunitasnya untuk bisa secara mandiri, secara punya otonomi untuk mengelola sumber daya teritorinya, mengembangkan corak produksinya. Artinya kan dimensi-dimensi lokalitas itu ada, dimensi partisipasi itu ada, dan agregasi dari yang lokal-lokal itu dikelola dalam tataran governance pada tingkat yang nasional. Itu yang dimaksud kedaulatan pangan kan. Yang ada kan sekarang kedaulatan pangan yang penting tidak impor, yang penting pangannya yang ada ya, sehingga corak kebijakannya sebagian besar ke produksi ya. Hanya di sebagian besar bagaimana menyediakan produksi itu sebanyak-banyaknya supaya tidak ngimpor, dan itu pun gagal kan gitu kan. Itu pun juga tidak bisa, bahkan dengan model yang estet pun gagal. Estet juga gagal gitu loh, karena itu mensyaratkan bahwa peran negara itu sangat aktif kan gitu kan. Peran negara kuat gitu, eksentifikasi skala luas segala macam. Jadi saya rasa problemnya adalah bagaimana cara pandang kandidat atau partai politik yang sedang berkontestasi itu terhadap kedaulatan pangan. Itu yang penting untuk diperdebatkan kan. Dan selalu saja kemudian kalau kemudian proses itu sudah berkuasa, dari sisi planningnya, dari sisi eksekusinya, coba 2014 khusus yang dimaksud kedaulatan pangan itu upaya khusus untuk peningkatan produksi doang, iya kan. Terus kedaulatan pangan itu yang penting subsidi pupuk ditambahin tahun ke tahun, terus tambahin mekanisme bantuan mekanisasi, bantuan alat mesin. Artinya kan kita ngomong kedaulatan pangan itu kan ngomong produksi saja, padahal di sini ngomong tentang bagaimana kedaulatannya petani, keberdayaannya petani. Belum kita ngomong di sisi hilirnya lebih lagi, apakah kemudian konsumen segala macamnya itu kan pangan yang sehat untuk semuanya, itu kan kita belum masuk ke sana Pak. Jadi maka kalau kemudian dikatakan tadi olehmu bahwa ini selalu meleset gitu ya, dan ini karena memang kita tidak pernah masuk betul-betul serius dalam perdebatan kedaulatan pangan. Artinya kalau begitu Mas Yus mau mengatakan bahwa ini pemaknaan kedaulatan pangan sendiri udah salah, udah keliru, palsu gitu loh. Kedaulatan palsu. Bayangin coba sekarang ya, yang dimaksud kedaulatan pangan itu adalah mengembangkan ekstensifikasi skala luas dalam bentuk estate tadi yang disebut sebagai food estate, yang itu dikerjakan oleh badan-badan negara atau korporasi gitu ya. Dan jenis yang ditanam ditentukan oleh negara gitu kan. Tempatnya di mana juga ditentukan oleh negara. Partisipasi petani nggak ada. Artinya kan kita berbicara tentang kedaulatan pangan yang sebetulnya palsu, karena ia tidak betul-betul membuat petani juga berdaulat kan. Rakyat berdaulat, petani tidak diberi ruang untuk kemudian mengembangkan upaya-upaya untuk memberdayakan dirinya kan. Nah kalau itu nggak diwadahi kan sebetulnya apakah itu yang kita maksud kedaulatan pangan? Bukan bos, gitu loh. Itu yang kadang-kadang jadi jarak itu gitu bro. Ya ini menarik karena kemudian kalau konsepsinya saja sudah berbeda, dan selama ini kemudian terlihat ya tadi kalau Mas Neto bilang. Nah sekarang kan kritiknya, saya potong ya, kritiknya terhadap food estate itu apa? Tanam singkong yang tumbuh jagung. Itu kan sebetulnya kritik atas teknis. Terus kemudian ini merusak lingkungan. Iya, karena dia di lokasi yang lahan gambut misalnya. Kritiknya teknis. Tapi bagi saya food estate itu gagal sudah sejak dalam konsep. Sudah sejak dipikirkan itu sudah salah. Karena tadi sisi kedaulatan pangan gitu. Hanya berpikir soal orientasinya meningkatkan produksi, tidak memperkecil lagi soal petani. Padahal ya teman sobat pangan, kalau kita baca ulang ya ke perjalanan dan pemanaan kenapa muncul kedaulatan pangan, contohnya karena ada ketidakadilan di konteks sektor pertanian pangan kan, yang ketika produksi naik justru petani
kelompok yang paling rawan pangan. Iya. Ketika ekonomi pertanian naik berkembang gitu, pendapatan perusahaan dan para pelaku rantai pangan naik, petani menerima yang paling sedikit dan bahkan paling miskin. Nah, itu terjadi juga di Indonesia gitu. Nah, kemudian kalau yang dimaksud Mas David tadi, kalau kemudian kebijakannya justru bukan bagaimana memperbaiki keadilan itu bagi petani, tetapi meningkatkan produksi. Persoalan petaninya mau kayak gimana itu seolah-olah kan jadi nggak penting ya. Betul. Karena yang dikoreksi adalah teknisnya. Teknisnya, betul. Yang salah adalah konsepnya. Nah, kalau kemudian ada di sana, bahkan kalau ngomong kedaulatan pangan, konsep ini kan harus mengoreksi bagaimana cara negara memandang komunitas petani. Mas Abid, Problem mendasarnya di situ. Mas Abid, kalau itu udah salah di awal konsepsi, ini jangan-jangan masalah orang juga. Saya harus katakan bahwa sebetulnya yang betul-betul tegas menyatakan kedaulatan pangan itu kan Pak Jokowi yang tahun 2014 ya, dengan nawacita gitu ya. Di situ kan sebetulnya pesannya begini ya, membangun Indonesia dari pinggiran, membangun Indonesia dari desa-desa, ya kan? Terus negara hadir. Saya berpikir waktu itu kalau kemudian kedaulatan pangan diletakkan dalam konsep pembangunan yang mengkoreksi bahwa pembangunan itu harus dari atas, pembangunan itu dari pusat ke daerah, top down gitu loh. Ini akan tepat gitu loh. Saya kira begitu. Tapi kemudian yang terjadi kan sebetulnya karena yang terjadi sebetulnya kan balik lagi ke cara-cara yang sudah kita praktekkan 30 tahun kan. Jadi bahwa petani itu yang penting pupuknya negara sebagai alat delivery, program-program bantuan saja gitu loh, yang kemudian tidak betul-betul mengangkat petani sesuai dengan konsepnya nawacita bahwa ini harus dibalik, pembangunan itu dari bawah, dari petani, partisipasi itu ada, nggak ada ya. Ya makanya kalau kemudian ada food estate dan segala macam ya memang orangnya tidak ideologis memperjuangkan itu. Artinya Mas, kalau begitu ini agak sarkastis sih, tapi ya kira artinya ya kita cukup senang lah ya. 2014 mungkin Sobat Pangan juga teman-teman juga ikuti ya, di Nawacita clear itu. Tertulis untuk mewujudkan kedaulatan pangan dengan banyak programnya. Tapi kalau melihat realitasnya dan balik tadi ke yang Mas David sampaikan soal persepsi dan filosofi dasar kedaulatan pangan, akhirnya perilakunya, tindakannya, kebijakan dan programnya justru bertolak belakang dengan itu kan. Saya mau katakan gini, jangan-jangan itu cuman kamuflase gitu kan. Sekedar ada dokumen yang itu jadi jargon gitu yang diungkapkan nawacita kedaulatan pangan, tapi perilakunya nggak menunjukkan itu gitu. Dan kalau kemudian hari ini tadi soal Mas Dep orangnya jangan-jangan nggak punya ideologi kedaulatan pangan gitu. Nah kalau sekarang Mas ini kan udah mau masuk pada fase yang krusial, harus milih. Nah pertanyaan besar ya dari kita semua termasuk saya nih, kita kan juga, saya yakin lah Sobat Pangan juga teman-teman ngelihat juga nih, membandingkan, menganalisis gitu ya, visi misi dan seterusnya, kan jadi pertaruhannya berat nih Mas, karena kalau kemudian kita salah memilih calonnya yang kemudian ternyata nggak punya ideologi itu, nggak punya ideologi. Ini kan akan kayak tadi kita setback lagi. Even 2014 sudah ada di dokumen, sudah ada ngomong kedaulatan pangan, juga pada prakteknya enggak. Jadi kalau sekarang sama sekali nggak ada loh yang ngomong di teksnya ya. Saya sekilas baca misalnya di ketiga-tiganya nggak ada yang ngomong secara eksplisit ya, ngomong soal kedaulatan pangan gitu. Jangan-jangan ini kalau kita salah membaca, menganalisis, mungkin ada ya visi misi salah satu calon atau beberapa calon yang secara implisit ada. Tapi kan ini nggak bisa ditangkap oleh semua orang nih Mas. Maksudku kalau ini kemudian salah kita memilih, justru memilih kandidat, calon atau orang yang tidak punya ideologi, kita nggak punya harapan dong kalau gitu. Ya sangat mudah gitu. Ya apalagi kan sekarang kan sebetulnya isu-isu substantif itu juga sedang berada dalam posisi yang minor sehubungan dengan demokrasi yang suram, yang gini-gini ya, yang situasi politik yang ini, sehingga kan kemudian bicara substantif kayak kita ini itu kan kemudian tidak mendapat tempat ya. Nah itu juga membuat hambatan juga pada satu sisi ya, pada satu sisi membuat hambatan karena konsentrasinya itu tidak pada dimensi-dimensi yang penting yang betul-betul berhubungan dengan kepentingan rakyat banyak soal pangan gitu. Itu yang pertama yang agak membuat sulit. Kedua, mungkin saya ada cara gitu. Caranya adalah dikaitkan dengan
model leadership yang ditawarkan. Misalnya kan atau kemudian dari kerangka-kerangka program baik secara makro mikro dalam dokumen visi-visi yang mereka highlight, sehingga menggambarkan kalaupun ya ini saya harus sedikit apa berdamai ya, sedikit berdamai antara yang ideologis dengan yang saya lihat pragmatis ya. Tapi setidaknya bisa memberikan kondisi pemungkin dan mengarah agar yang ideal itu bisa terjadi. Saya kira kita bisa nilai kok dari apa yang ditawarkan sekarang gitu. Tapi kalau kemudian kita betul-betul ingin melihatnya dalam konteks konsepsi kedaulatan pangan yang seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita perjuangkan, kita maksudkan, atau kedaulatan pangan yang kita sebut sebagai kedaulatan pangan sejati dan bukan hanya sekedar palsu, kan? Itu kayaknya sekarang ini sungguh mengecewakan sebetulnya karena perdebatan ke arah situ kan tidak banyak. Gitu. Mas, saya sebelum jauh ke soal leadership, saya mau balik sedikit ke soal namanya bahwa hari ini ya adanya itu gitu, tiga itu gitu. Nah, seberapa resiko sih Mas sebenarnya kalau kemudian kita salah memilih ya? Justru pada pemimpin yang secara ideologi paradigmanya nggak punya itu, karena kemudian kan yang terjadi akhirnya manipulatif juga gitu. Seperti yang kita alami, kita berkaca lah misalnya 2014, 2019. Nah, seberapa beresiko kita ke depan kalau kemudian kita salah memilih gitu? Ya resikonya pada perjuangan kedaulatan pangan itu akan semakin panjang apa semakin pendek. Pertama begitu dari sisi gerakan kedaulatan pangan ya. Dari sisi petani ya bagaimana menempatkan petani gitu ya, kaum marhen lah istilahnya, peternak, terus kemudian siapa namanya buruh tani, ikan skala kecil, pembudidaya ikan skala kecil dan segalanya itu bisa mendapatkan tempat yang mulia dalam kebijakan, dan dia negara itu mengkoreksi bagaimana caranya melihat pola relasinya ya, sehingga upaya-upaya untuk keberdayaan ini juga akan menjadi terancam dong, karena pasti driven kan, semuanya itu negara yang nyediain, dan seorang-orang petani-petani itu nggak perlu lah variabel demokrasi, partisipasi itu nggak penting gitu loh, dalam kerangka policy gitu. Dan kalau itu dianggap nggak penting, ada calon-calon yang melanggengkan sebetulnya pola-pola ini, ya sebetulnya masa depannya akan curam. Dan melihat, ada calonnya. Ada. Ya memang bangunan programnya memang ya kita harus lihat aja lah. Karena kandidat itu sangat dipengaruhi juga leadership style yang dia tawarkan, dan cara dia melihat hubungan negara dengan rakyat atau peran-peran negara kan gitu kan. Dan yang ketiga baru substansinya kan. Dia mau bikin program apa saja gitu. Wah, yang terakhir soal apa yang ditawarkan. Saya ini boleh menduga-duga ya kan ya. Jangan-jangan memang mereka yang ditampilkan sekarang nih, yang disampaikan ke publik segala macam, satu praduga kita kan memang dia nggak punya ideologi kedaulatan pangan, sehingga yang ditawarkan, yang disampaikan jauh dari panggang dari apa dari yang seharusnya. Atau jangan-jangan memang selain nggak punya ideologi, mereka misalnya di konteks janji atau kampanyenya itu kan selalu ngomong hal yang directly langsung terasa oleh, jadi kepentingannya seolah-olah ya misalnya gini, makan apa tadi, makan gratis, atau misalnya apalagi kontrak dengan pengusaha gitu, itu kan seolah-olah, atau pupuk subsidi diperbesar gitu, jangan-jangan itu dipilih supaya makin dekat dengan pesan, kemudian bisa terasa manfaatnya langsung. Dan yang dia kejar hanya tentu kalau pemilihan kan dia dapat suara banyak, tetapi pada akhirnya kan tidak ada reason di balik itu gitu, hanya sekedar supaya terpilih udah selesai gitu. Betul. Bisa kebaca gitu nggak sih dengan bisa kebaca itu, terutama kalau kemudian kita melihat bahwa ini kan kepentingan membahasakan menjadi bahasa politik kampanye saja gitu loh. Dalam konteks politik kampanye sih ya wajar-wajar saja. Semua orang kan ingin dipilih yang lebih banyak. Tetapi kan politik kan juga ada nilainya ya. Politik itu kan ada value yang ditawarkan. Betul. Harusnya value itu juga kemudian berusaha mengkoreksi apa sih yang keliru gitu ya dari apa yang dilakukan sekarang ini, memperbaiki apa yang sebetulnya atau kemudian kembali ke nawacita malah. Nawacita itu pakai aja, karena itu kan belum dilaksanakan dengan benar-benar, malah diingkari kan. Artinya menurut saya kayak begitu. Jadi
kita nggak boleh hanya sekedar apa ya, menjanjikan, melihat ini sebagai kampanye-kampanye yang kosong, yang sebetulnya intinya adalah food getter kan. Tetapi juga ada value yang memang dibalik itu kita sedang memperjuangkan apa gitu. Karena pertaruhannya sangat besar. Kalau kemudian itu tidak ada ya suram lah kedaulatan pangan kita gitu. Ya, Mas David, ini menarik banget karena tadi kenapa dikatakan masa depan suram kalau kita salah milih? Satu, tentu saja pemimpin yang tidak tadi ya Mas David, kita lihat sedikit soal dia nggak punya filosofis kok, dia punya paradigma soal kedepangan. Yang kedua, dia nggak menaruhkan value, dia hanya sekedar menawarkan janji yang kepentingannya yang penting kepilih gitu. Nah, ke Anda yang misalnya ini yang ketiga ya, sobat pangan teman-teman, mungkin juga perlu pertimbangan juga soal tadi yang Mas David bilang, ada konsekuensi logis loh kalau kita salah memilih, karena tiap orang punya gaya leadership yang berbeda dari ketiga calon ya. Kalau kita amati ya, ada yang basisnya pakai basis argumentasi ilmiah gitu, ya kan? Ada juga yang basisnya ini tegas, kayak gitu seolah-olah ya ininya apa namanya kita dari permukaan gitu. Ada yang lebih apa namanya ke bawah gitu, leadershipnya lebih dekat dengan masyarakat macam-macam gitu. Nah, model-model leadership ini kan secara langsung dan tidak langsung juga akan mempengaruhi dan berujung pada kebijakan dan program, betul nggak sih? Betul. Dan itu akan diuji betul ya? Sangat betul. Nah, Mas David analisis dari tiga ini gimana Mas secara umum ya? Nah, kalau saya lihat ya sebetulnya ya gini, itu kan yang dibicarakan tadi kan karakteristik leadership. Karakteristik leadership itu menggambarkan bagaimana mereka pendekatan kebijakan yang mereka akan lakukan. Dan pendekatan kebijakan itu bisa kita lihat apakah memberi peluang kedaulatan pangan itu untuk tumbuh apa enggak. Kan gitu ya. Ini cara berpikirnya begitu. Misalnya misalnya karakter leadershipnya kita bisa kan sebut pasangan calon ya. Misalnya Pak Anies Baswedan sebagai presiden. Sebagai calon wakil presiden itu dia menggambarkan bahwa dia itu basisnya konsepsi, dia sangat ketat di dalam basisnya kontekstual gitu loh. Sehingga karakter leadershipnya itu bagaimana dengan apa artikulasi gitu, artikulasi kata-kata, artikulasi kayak apa yang kuat itu bisa kemudian menggerakkan orang untuk kemudian menuju pada satu tujuan policy yang dimaksud. Dan artikulasi itu selalu sifatnya itu konsepsi. Jadi dia menjelaskan dulu, kalau debat selalu dijelaskan latar belakangnya, terus kemudian cara berpikir runut gitu ya, runut seperti itu ya. Sesuatu yang sifatnya sangat alurnya itu linear gitu. Nah, model ini kan sebetulnya teori based policy ya. Jadi dia mendasarkan kalau melihat masalah itu dengan cara teoritis. Nah, kemudian ketika mengimplementasikan itu bentuknya konsep-konsep kebijakan. Nah, apakah peluang kedaulatan pangan itu ada? Ya, itu juga dipengaruhi juga pengalaman beliau sebelumnya. Misalnya karena beliau dulu di Gubernur DKI pengalamannya membuat kontrak dengan daerah produsen, sehingga dia melihat dimensi tata niaga itu lebih penting gitu ya. Sehingga lebih muncul kontrak farming. Nah, kontrak farming itu mungkin juga inspirasinya karena pengalaman realnya dia dan kemudian kerangka konsepsi dia dalam melihat itu. Kan ini punya peluang nggak kalau kemudian yang dilihat pada sisi tata niaga kan gitu yang padahal tadi Mas stressingnya gitu. Mas David bilang ngomong kedaulatan pangan nggak bisa cuma diproduksi. Betul. Jual atau dikonsumsi doang. Yang kedua, Prabowo Subianto, Pak Prabowo ini kan old style leadership. Jadi pengalamannya old style ya. Old style. Saya memang old betul ya, old style kayaknya. Gayanya bukan orangnya kalau ya beliaunya memang. Ya benar juga udah paling senior kan dibanding tiga model kepemimpinan yang sifatnya itu berasal dari kepemimpinan militer. Sehingga dia akan selalu direct pada kebutuhan rakyat yang besar. Kan gitu kan modelnya begitu. Dan dia sangat menekankan negara yang kuat. Makan siang gratis. Food estate skala luas. Jadi dia selalu membuat kebijakan-kebijakan yang langsung, yang tidak usah mikir teori, tetapi kita fokus pada masalah-masalah yang penting yang diselesaikan, di mana negara itu hadir dengan sebuah kepemimpinan yang kuat. Gitu kan. Dengan kata lain, negara itu mendominasi dalam proses-proses pendekatan kebijakannya atau state driven policy gitu. Nah, problemnya tadi Mas David bilang kalau kedaulatan pangan itu kan mensyaratkan positioning petani
itu dalam punya ruang kebijakan yang kuat gitu. Gitu ya. Sehingga dalam konteks ini kan masa depannya kan gambarannya variabel-variabel demokrasi, partisipasi ini kan tidak menjadi bagian yang dipertimbangkan selalu kuat dalam konteks state driven policy yang semacam ini gitu. Misalnya itu. Ya. Dan kemudian kalau dia membuat berarti proyek-proyeknya sifatnya pasti agak mercusuar ya. Dan pasti top down kalau modelnya. Top down. Karena kan Lebih top down dan negara itu hadir sebagai pendelivery layanan rakyat gitu loh. Nah kemudian variabel demokrasi partisipasi itu kayaknya Pak Prabowo tidak terlalu melihat ini menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Ada nggak peluang kedaulatan pangan itu kalau ukurannya adalah partisipasi petani, lokalitas, segala macam kan, keragaman dan itu karena kan ya kita tahu lah kalau top down bisa jadi dibikin ya, sama. Betul. Nah kalau yang ketiga Mas lihatnya gimana? Kalau Mas Ganjar saya lihat kan dia kan memang pemimpin yang punya pengalaman lama ya, pengalaman lama di birokrasi juga. Nah konsep yang saya lihat dia itu kan selalu ini modelnya kayak emancipatory leadership gitu. Jadi pemimpin yang tahu banyak masalah lapang. Makanya kalau dia debat, dia dialog itu selalu cari tahu katanya di sana, ketemu di sana. Dia selalu mengangkat evidence, selalu memperlihatkan bahwa dia dan mungkin pendekatan polisinya adalah pendekatan polisi yang basisnya evidence. Ya, kalau dalam kasana sekarang sebetulnya disebutnya evidence based policy. Ya, jadi dia akan memberikan ruang gitu ya bagi itu masalah-masalah yang spesifik pada tingkat lokal yang diselesaikan dengan cara yang berbeda-beda dan kepemimpinan yang ditawarkan kan selalu kepemimpinan yang bagaimana mengorganisir aktor. Jadi kalau dua yang pertama itu pendekatannya struktural ya. Jadi basisnya itu peran negara, yang satu negara kuat, yang satu negara yang konsepnya kuat, yang satu negara yang perannya kuat. Tapi kalau Pak Ganjar itu lebih pendekatannya aktor. Jadi bagaimana aktor-aktor itu kemudian bisa diorganisir untuk kemudian secara jadi dia emansipatory. Jadi memang ruang-ruang demokrasi itu masih memungkinkan kalau kita letakkan misalnya proses kedaulatan pangan tinggal diperiksa nih konten programnya merujuk itu apa enggak gitu loh. Tapi dalam konteks menyediakan kondisi pemungkin untuk partisipatory demokrasi, saya rasa Pak Ganjar punya pengalaman, punya bukti gitu loh, punya evidence yang menggambarkan dia menuju ke arah yang sana gitu. Walaupun itu juga perlu diuji ya. Ya walaupun perlu diuji kontennya ke arah kedaulatan pangan. Jadi kalau saya simpulkan yang 1, 2 itu sebetulnya yang pertama itu basisnya konsep teori based policy pendekatannya dengan negara itu mungkin mengkonsentrasikan pada pola relasi yang sebetulnya hubungannya juga masih atas bawah. Tapi negaranya baik gitu. Negaranya lebih konsepsi gitu ya, lebih berkonseptual. Yang kedua itu state driven policy, negaranya menentukan segalanya, negaranya perannya lebih kuat. Atau kemudian yang ketiga negaranya dan masyarakat itu prosesnya berbagi tergantung konteksnya, tergantung eviden yang mau diselesaikan. Kira-kira begitu. Jadi, nah ini kan ruang kedaulatan pangan kan secara objektif ya, itu akan lebih bisa dihadirkan pada yang model-model tadi ya, model yang lebih evidence based. Walaupun ada yang ngomong ini juga Mas, dalam kontestasi politik terutama presiden misalnya yang dibutuhkan gagasan konseptual gitu. Ya kita agree dengan itu gitu. Maksud saya ingin juga mengingatkan kita semua bahwa secara konseptual kita perlu periksa lebih jauh. Kalau tadi yang terakhir kita bahas ngomongin teman sobat pangan, memang kita ngelihat dari gaya kemungkinan yang kita analisis nampak ya. Betul. Dan peluang-peluangnya kalau mau naruh kedaulatan pangan lebih kuat di mana kira-kira? Possible di mana? Tapi juga kita perlu cek juga soal konseptual kedaulatan pangan itu sendiri dalam visi misi plus program-programnya. Karena bisa jadi yang ketiga itu possible untuk masuk dan dilakukannya kedaulatan pangan. Tapi dari sisi konsepsi gimana kita perlu cek juga lebih jauh. Walaupun tadi yang Mas David highlight yang 1 sama 2 memang dari sisi gaya kepemimpinan bisa jadi ruang untuk muncul dan diimplementasinya kedaulatan pangan
lebih kecil gitu ya. Iya. Tapi sama-sama juga harus dicek juga ini apa namanya secara konseptual turunannya sampai ke program ya. Iya. Nah, Mas David ini kan apa ya, bukan perkara mudah nih Mas bagi terutama bagi publik ya. Iya. Yang mungkin tidak cukup apa namanya menguasai atau mau terlibat dalam diskursus yang dalam. Seperti kita Iya. kita agak dalam gitu. Pengennya kan kecenderungan dari kepengenan pragmatis kan. Ya udahlah mana sih yang gue pilih yang ya, kalau misalnya ada suruh milih. Apa namanya calon yang mana sih yang bisa mewujudkan kedaulatan pangan ini, ya kan? Kan kadang-kadang mikirnya nggak perlu analisis sampai ke gaya segala macam. Oh, berarti kita pilih yang membangun food estate. Bisa jadi begitu. Ya, saya begitu. Nah, ini kan juga menjadi PR kita, maksud saya. Maksudnya jadi PR kita Ya. bahwa perjuangan apa ya kedaulatan pangan itu tidak hanya juga terus mendiskusikan ini, tapi juga mendeliver isu dan kedalaman pemahaman yang cukup mapan ya untuk publik Mas. Iya. Terlebih lagi bagi calon-calon pemimpin. Iya. Nah, PR kita menurut saya di situ Mas. Ya, kita memang harus membandingkan ya antara tiga secara komparatif bagaimana arah program itu. Tapi kalau sejauh yang saya baca ini maksudnya mewakili ya, Ya. tidak apa teman-teman barangkali kan tidak semuanya sempat membaca dan membandingkan apalagi isunya spesifik ya, Ya. pangan. Memang kalau pasangan 01 dalam konteks isu pangan pertanian itu konsentrasinya kan dalam pembenahan tata niaga ya. Bagaimana sebenarnya keadilan petani itu diukur dari keadilan atas harga. Jadi kontrak farming itu menjadi instrumen untuk melindungi harganya petani gitu kan. Kan arahnya penekanannya ke sana. Ada sih programnya macam-macam, tetapi sebetulnya toolnya itu Termasuk intinya itu. ada juga dia ngomong soal pupuk, tapi intinya pupuk. misalnya sebenarnya di Sama, karena sebetulnya yang banyak itu sama dengan pemerintah sekarang juga kan gitu lah. Artinya kan begitu. Persis. Jadi kalau klaim perubahan itu perubahan di mana juga gitu kan. Kita juga harus kritis untuk khusus konteks pertanian ya. Kalau yang lain kan saya tidak menguasai gitu. Tapi dalam pangan tuh kontennya adalah bagaimana memperbaiki pertanian pangan itu dari sisi tata niaga, maka kontrak farming sebagai solusi. Kalau Pak Prabowo itu lebih menekankan bahwa masalah kita masalah produksi, sehingga kalau lahannya kurang, lahannya diperluas, ekstensifikasi secara luas dalam bentuk yang lebih jelas gitu ya. Food estate untuk tanaman-tanaman utama di Papua di mana-mana. Jadi food estate yang sekarang ini dikritik gagal itu ditambahin nanti sampai kalau nggak salah berapa ini 2, sekian juta hektar ya, dalam 4 tahun gitu. Ada rencananya ke sana. Jadi memang ya Pak Prabowo akan meneruskan pola yang sekarang gitu ya. Artinya lebih konsentrasi ke produksi, khususnya ekstensifikasi, dan program yang lain tuh mendukung itu. Yang dalam konteks hilir langsung aja kasih makan siang gratis buat anak sekolah untuk perbaikan gizi kan modelnya gitu. Gitu kan, ini kan pilihan-pilihan kan. Nah kalau Pak Ganjar itu kan sebenarnya lebih banyak pendekatannya subjek gitu, pendekatannya pelaku. Jadi dia sudah ngomong petani, peternak, nelayan yang menjadi urusan. Dan kemudian untuk mengimprovement ini pentingnya bagaimana akses. Artinya akses terhadap lahan, tata ruang yang baik, yang adil. Kalau dilihat ya, terus kemudian modernisasi kan gitu kan. Alat, alsintan begitu sampai kemudian bagaimana yang pendekatan aktor itu memberikan kontribusi bagi upaya hilirnya. Hilirnya itu membentuk industri yang kuat gitu ya. Yang berkelanjutan lah kira-kira begitu, yang kemudian mendukung apa yang namanya ekonomi berdikari. Jadi kedaulatan pangan itu sebagai support system bagi ekonomi berdikari. Nah ini kan dari sisi politik pangannya kan juga sebenarnya nggak kuat. Karena dia harusnya kalau kemudian tidak secara kuat juga kemudian menempatkan pangan itu sebagai politik yang seperti nawacita gitu loh. Jadi dia menjadi sub dari ekonomi berdikari. Gitu ya. Itu sebenarnya varian-variannya kan ini gitu. Harusnya dia lebih kuat ya. Masing-masing ada. Iya, Leo. Sore ya, menarik Mas. Ya. Momentumnya seru banget. Sebentar lagi kita mau coblosan ya. Betul. Tapi saya ingin ngajak kita semua juga merefleksikan bahwa misalnya percakapan ini jadi refleksi kita karena bagaimanapun ya, siapapun yang terpilih nanti, kita akan mengulangi hal yang sama di 5 tahun yang akan datang. Dan apa yang kita obrolkan harusnya jadi ini juga Mas, jadi renungan kita ketika nanti atau bahkan
nggak cuma 5 tahun, tapi besok itu. Atau bahkan kalau 2 putaran ya. Kalau 2 putaran itu misalnya juga ini jadi hal-hal yang mungkin perlu dipikirkan. Jadi teman-teman sobat pangan, setidaknya kita juga perlu aware bahwa kedaulatan pangan juga menjadi satu isu penting dan harus masuk dalam perbincangan politik, terutama politik kepemimpinan hari ini ya. Apalagi kita kan baru ngomong soal apa yang ada sekarang kan. Persis. Belum tantangan kita belum perubahan iklim, masalah-masalah ekologis, masalah degradasi agroekosistem. Dan ini kan proses transformasi menuju kedaulatan pangan kan sekarang sedang berlangsung ya. Tidak hanya di lokal, tidak hanya nasional, juga global. Nah, para capres tuh mau mengambil bagian nggak? Dan Dari situ gitu loh. dan sama sekali juga nggak mention itu kayaknya. Kayaknya juga disconnected gitu, bahwa ini ada sebuah gerakan besar ya di tingkat rakyat, di tingkat masyarakat. Beberapa pemerintah daerah bahkan sudah masuk loh dalam gerbong ini. Nah, para kandidat tuh mau masuk nggak? Nah, sebuah tawaran. Kalau dia tidak mau masuk, ya dia akan disconnected. Tapi gerakan ini dari sisi gerakan masyarakat dan kemudian secara internasional segala macamnya ya. Internasional, nasional, lokal ini kan gerakan udah besar nih. Ya mereka akan ketinggalan gerbong gitu. Dan mereka akan teralienasi dari gerakan yang sebetulnya penting secara sejarah. Ya ke pangan kita di depan gitu. Ini balik Mas yang terakhir soal food system. Kayaknya itu kita obrolin di obrolan berikutnya deh. Siap. Kira-kira supaya nggak ketinggalan gerbong, nyantolnya gimana sih? Kalau nyantolinnya di mana gitu? Dalam konteks program policy gimana harusnya para kandidat ini berpikir ke arah sana? Nah, sobat pangan jangan khawatir. Itu kita obrol jadi bahan obrolan berikutnya deh ya. Dengan Mas David di lain waktu yang akan datang. Sebagai penutup karena ini sudah cukup lama kita ngobrol, sobat pangan, manfaatkan momentum yang baik ini menurut saya untuk jadi satu kesempatan bagi kita menentukan dan memilih calon pemimpin yang punya ideologi, punya perspektif dan kemauan politik yang itu bisa dicerminkan dari pola leadership, kemudian dari value yang ditawarkan dan ideologi yang menyangkut soal kedaulatan pangan. Semoga bangsa ini makin baik, Mas David. Siap. Dengan pemimpin yang juga terpilih, mudah-mudahan yang terbaik ya. Dan mau mewujudkan kedaulatan pangan. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Kita bincangkan soal bagaimana menyantolkan sistem pangan ke dalam kerangka kerja para capres atau mungkin presiden yang terpilih nanti. Bersama Mas David. Mas David, terima kasih. Terima kasih Hayib. Ada pesan terakhir Mas buat teman-teman? Menjelang ya. Yang pilih yang terbaik, pilih yang kemudian memberikan manfaat yang paling besar ya, dan memiliki resiko yang paling rendah, paling kecil. Dalam konteks upaya kita mewujudkan kedaulatan pangan itu. Saya untuk menutup saya mengutip ungkapan Pak Magdi Suseno. Kita lebih baik menghindarkan diri dari pemimpin yang paling mudah-mudahan bangsa ini mendapatkan pemimpin yang baik, bukan dipimpin oleh pemimpin yang paling buruk di antara yang buruk. Sampai jumpa, sobat pangan lagi di edisi berikutnya.